Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu mengungkap ancaman baru ekonomi dunia. Resiko itu mulai dari aset bubble atau juga gelembung aset, stabilitas nilai tukar, harga komoditas, krisis utang, hingga resiko geopolitik akibat kebijakan yang diambil untuk menghadapi pandemi COVID-19. Lalu mungkinkah ini terjadi di Indonesia? Perbincangan selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ekonom senior Indef, Ibu Eni Srihartati. Selamat petang, Ibu. Selamat petang, Mbak Lydia. Baik, Bu Eni, ini World Economic Forum merilis beberapa resiko ekonomi yang dihadapi dunia, mulai dari aset bubble atau gelembung aset, kemudian juga stabilitas nilai tukar, harga komoditas, dan juga krisis utang hingga resiko geopolitik sebagai imbas dari akibat kebijakan yang diambil untuk menghadapi pandemi COVID-19. Lalu, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengkhawatirkan ini bisa menjadi ancaman besar ekonomi Indonesia. Menurut Anda seperti apa, Bu Eni? Ya, Mbak Lydia. Indonesia memang tidak berada di ruang hampa ya, artinya Indonesia juga masuk dalam percaturan ekonomi global ataupun juga berada di tengah-tengah ekonomi global. Dan tidak ada satupun negara hari ini yang close ekonominya, semua ekonominya terbuka. Jadi ketika ada persoalan-persoalan eksternal atau persoalan global tadi pasti juga berpengaruh terhadap Indonesia. Dan ketidakpastian global ini kan sebenarnya tidak hanya karena pandemi. Kita tahu sebelum pandemi juga ada trade war dan sebagainya, sehingga memang tren ekonomi global sebelum pandemi pun sudah mengalami pelemahan atau penurunan pertumbuhan ekonomi, ditambah dengan pandemi yang meluas, hampir seluruh negara mengalami pandemi. Nah, ini yang memang mempunyai peningkatan risiko-risiko perekonomian yang disebutkan oleh Bu Sri Mulyani tadi. Nah, Indonesia tentu ya sekali lagi tidak mungkin imun terhadap berbagai macam pengaruh tadi. Tetapi yang patut kita syukuri di Indonesia, sekalipun Indonesia ini berada di tengah-tengah kancah percaturan ekonomi global, tetapi sebenarnya motor penggerak ekonomi Indonesia itu terbesar, lebih dari 80% sebenarnya berasal dari potensi domestik, terutama konsumsi rumah tangga dan investasi. Investasi memang kita sangat berharap adanya foreign direct investment atau penanaman modal asing, tetapi porsi terbesar investasi di Indonesia sebenarnya UMKM. Nah, dengan demikian sebenarnya tanpa kita mengecilkan ya dampak dari pengaruh global tadi, tapi kalau kita mampu memanage 80% lebih kontributor perekonomian Indonesia, sebenarnya kita relatif lebih mempunyai imunitas daripada negara-negara lain yang sangat terintegrasi perekonomiannya dengan global. Baik, Ibu Eni, ini artinya ancaman tersebut bisa memungkinkan ada sampai di Indonesia atau bagaimana, Bu, untuk kedepannya? Sampai di Indonesia ya, terutama yang terkait dengan ekonomi global kan tentu variabel nilai tukar misalnya. Karena nilai tukar sangat ditentukan demand dan suplai valuta asing. Valuta asing sangat ditentukan oleh ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia sangat ditentukan oleh permintaan negara tujuan ekspor Indonesia. Kebetulan Mbak Lydia, Indonesia tidak punya banyak negara tujuan. Jadi ketergantungan ekspor Indonesia kan kalau tidak ke Cina, ke Amerika, ke India, Jepang gitu kan, itu negara-negara tujuan utama ekspor kita. Nah, kalau negara-negara tersebut mengalami persoalan ekonomi dalam negerinya, tentu juga akan berdampak permintaannya terhadap ekspor Indonesia yang mengakibatkan sampai hari ini harga komoditas memang masih tertekan, sehingga ekspor Indonesia juga tertekan. Nah, kalau ekspor tertekan, sementara Indonesia mempunyai peningkatan utang luar negeri yang harus dibayar dengan devisa, tentu ini kan menyebabkan imbalan, ketidakseimbangan antara suplai dan demand dari dolar atau valuta asing tadi. Nah, sehingga ini yang akan menekan nilai tukar Indonesia. Sementara di sisi lain, Indonesia mempunyai ketergantungan barang-barang impor. Jadi termasuk pangan pun kan kita pangan pokok itu masih impor, ada kedelai, ada gula ya.
termasuk garam dan sebagainya. Nah, ini yang akan mempunyai dampak kalau dalam istilah sektor keuangan, dampak sistemik terhadap kemampuan konsumsi rumah tangga yang tadi saya sebutkan, porsinya lebih dari 56-57%. Baik Bu, ini kalau dari prediksi Anda, ancaman ekonomi ini mungkin akan terjadi beberapa tahun lagi, Bu? Sebenarnya yang membuat berapa lama itu tingkat recovery atau pemulihan pasca pandemi. Jadi kalau pandemi ini pertama segera selesai, dan sayangnya vaksin ini tidak ada garansi kapan pandemi ini selesai, karena vaksin ini bukan obat gitu kan, tetapi bagaimana penerapan protokol kesehatan dan sebagainya secara masif dan upaya-upaya pencegahan secara masif ini yang mampu mengendalikan penularan dari COVID-19. Nah, kalau COVID ini segera diselesaikan, tentu ini akan membantu upaya-upaya pemulihan ekonomi. Nah, secara gradual tentu ini yang akan meningkatkan perbaikan. Nah, kalau kita lihat sampai hari ini penularan seperti kasus di Indonesia misalnya masih ada penularan yang belum melandai, otomatis sampai dengan semester 1 2021 kita belum bisa optimis bahwa pertumbuhan ekonomi akan sudah berada di angka yang positif. Sekalipun mungkin minusnya tidak sebesar di 2020. Maka besar kemungkinan kontraksi ekonomi yang kita alami mungkin masih sampai semester 1 2021. Nah, nanti semester 2 mulai membaik. Nah, recovery-nya normalnya lagi seperti sebelum pandemi, tentu ini memerlukan waktu yang tidak mungkin jangka yang short term, sangat pendek setahun ataupun 2 tahun, mungkin antara 2-3 tahun kondisi baru mulai stabil lagi, dan itu pun juga masih sangat tergantung tergantung respon kebijakan di dalam negeri yang efektif untuk pemulihan ekonomi gitu. Ini artinya prediksinya mungkin ancaman ekonomi ini akan terjadi mungkin dalam jangka menengah gitu, seperti itu Bu? Ya, minimal tidak mungkin selesai dalam 1 tahun. Nah, menengahnya itu kalau misalnya 2-3 tahun tadi dikategorikan menengah, ya berarti sampai dengan jangka waktu tersebut gitu. Dari beberapa resiko ekonomi yang disampaikan tadi, seperti apa indikasi atau tanda-tanda yang akan terlihat dari ancaman ekonomi tersebut, Bu Eni? Pelemahan daya beli masyarakat itu yang paling mengkhawatirkan di Indonesia. Jadi mau nilai tukar berfluktuasi, mau indikator-indikator yang lain itu mengalami persoalan, termasuk juga utang luar negeri gitu kan. Tetapi sepanjang daya beli masyarakat ini masih bergeliat, maka sebenarnya tidak akan ada masalah apapun untuk perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena terus sekali lagi penentu ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangga ini mampu dijaga, investasi juga akan kembali pulih gitu. Karena kalau ada permintaan kan pasti harus ada pasokan. Asal pasokannya jangan dihabisi dari barang-barang impor gitu. Nah, ini yang akan sebenarnya mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Baik Ibu Eni, tadi kita sudah berbicara mengenai indikasi ataupun tanda-tandanya. Kalau dari dampak seperti apa yang nanti akan paling terasa dari berbagai ancaman resiko ekonomi dunia tadi, Bu Eni? Ya, jadi kalau kita lihat sampai hari ini penjualan retail masih negatif, tingkat kapasitas produksi juga masih di bawah 70%, sehingga ini yang akan mengganggu betul ketersediaan lapangan kerja. Nah, kalau ketersediaan lapangan kerja ini terganggu, maka ini yang mempunyai siklus ataupun sebab akibat terhadap tadi pemulihan daya beli masyarakat. Nah, sehingga kalau saya ditanya, fokus utama memanage ekonomi Indonesia adalah benar-benar agar bisa menjaga daya beli masyarakat dan agar konsumsi rumah tangga ini tetap terjaga. Nah, ini yang mestinya menjadi fokus utama tanpa mengkambing hitamkan. Saya lagi tadi jadi kalau banyak menteri selalu berbicara bahwa kondisi global tidak bagus, tidak menentu, semuanya mengalami itu. Tetapi Indonesia mempunyai sekali lagi keistimewaan.
Jadi potensi terbesar ekonomi di Indonesia adalah ada di dalam negeri. Jadi kalau mau benar-benar Indonesia relatif mempunyai peningkatan kekebalan terhadap berbagai macam dampak ekonomi global tadi, maka perkuat kekebalan di dalam negeri tadi, kekuatan ekonomi dalam negeri tadi, fokus kepada UMKM, fokus terhadap ketersediaan lapangan kerja, sehingga itu yang akan menopang konsumsi rumah tangga. Baik, Ibu ini terkait dengan pemulihan ekonomi, dari beberapa resiko ekonomi yang disebutkan tadi adalah imbas dari kebijakan penanganan yang diambil untuk menghadapi pandemi COVID-19. Apakah ini artinya negara-negara berkembang seperti Indonesia harus melihat bagaimana negara maju ini menangani pandemi COVID-19? Karena apabila negara-negara maju ini pulih lebih dulu dibandingkan negara berkembang seperti itu, maka konsekuensinya ekonomi bisa tersungkur. Ini seperti apa, Bu Eni? Tidak selamanya linear seperti itu sebenarnya, Mbak Lydia. Kita lihat negara-negara tetangga kita ya, Vietnam, apalagi ya, Vietnam tidak tergantung kepada negara maju karena Vietnam mampu melakukan transformasi ekonomi yang luar biasa. Investasi tetap mengalir ke Vietnam dan ekspor Vietnam juga masih mempunyai pertumbuhan yang sangat positif, atau di tengah pandemi masih tumbuh positif, sehingga ekonomi Vietnam tidak pernah terkontraksi. Sekalipun terjadi penurunan ya, yang biasanya tumbuh 7-8%, kemarin tumbuhnya 3-4%, tapi masih positif gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya sekali lagi kita memang tidak mungkin imun terhadap dampak dari global. Tapi kita kalau selalu beralibi bahwa apapun yang kita alami dalam masalah perekonomian kita ini mengkambing hitamkan persoalan eksternal dan selalu mencari kambing hitam, maka kita tidak akan fokus benar-benar menyelesaikan problem struktural yang ada di dalam negeri kita. Sekali lagi, problem struktural kita adalah kita mempunyai produktivitas yang rendah dan daya saing yang rendah. Nah, kalau fokus menyelesaikan problem itu, maka apapun yang terjadi dengan global, itu faktornya cuma nggak ada 20% terhadap perekonomian kita. Baik, Bu Eni, nilai tukar mata uang kita ini agak terganggu. Ini apakah ada karena faktor semakin kuatnya kurs dolar Amerika, Ibu? Tapi jangan dijawab dulu, Bu Eni, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa, Dialog Nusantara Petang akan kami hadirkan usai jeda berikut.